Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada pertemuan siang hari ini, kita akan membahas materi IPS mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Seperti yang telah dibahas mengenai definisi interaksi sosial sendiri merupakan hubungan manusia dengan manusia dari bangun tidur hingga kegiatan kembali tidur, dan semua kegiatan itu berinteraksi dengan sesama seperti orang tua, teman, saudara, dan yang lainnya. Seperti contohnya, kalian jika akan berangkat ke sekolah pastinya akan berpamitan dengan orang tua. Itu juga salah satu termasuk contoh interaksi sosial. Ada juga kalian jika ketemu teman kalian akan saling menyapa. Hal itu juga termasuk contoh dari interaksi sosial. Ada pengertian lain mengenai interaksi sosial, yaitu hubungan timbal balik yang dipengaruhi antara ada 3 komponen. Yang pertama, individu dengan individu, yang kedua individu dengan kelompok, yang ketiga kelompok dengan kelompok. Seperti contohnya, individu dengan individu itu seperti jika kalian berinteraksi dengan teman sebangku. Hal itu termasuk antar individu. Contoh yang kedua yaitu individu dengan kelompok, seperti contohnya kalian dalam satu kelas sebagai siswa berinteraksi dengan seorang guru yang merupakan satu kesatuan atau komponen individu. Yang ketiga, antara kelompok dengan kelompok. Seperti contohnya, jika kalian melihat tim sepak bola, itu pasti ada 2 tim ya kalau main. Itu juga termasuk interaksi sosial kelompok dengan kelompok, seperti itu. Interaksi sosial sendiri, baik disadari maupun tidak disadari, akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Tahukah kamu mengapa seseorang itu berinteraksi dengan orang lain? Seseorang itu berinteraksi dengan orang lain didasari atas pemenuhan kebutuhan. Karena tidak semua kebutuhan manusia itu dapat dipenuhi sendiri. Seperti itu. Interaksi sosial memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat pula, seperti pembentukan lembaga sosial. Pengaruh interaksi sosial sendiri ada 4. Yang pertama, adanya tertib sosial, yaitu keteraturan dengan norma yang karena adanya norma. Jadi, interaksi sosial terjadi karena adanya norma. Yang kedua, adanya order, yaitu tahapan masyarakat yang mulai menerima tata tertib itu sendiri. Sedangkan yang ketiga, adanya realitas, yakni tahapan di mana interaksi sosial, norma, dan ciri-ciri nilai dimulai menemukan kesesuaian dalam masyarakatnya. Sedangkan yang keempat, adanya pola, yakni tahapan di mana realitas diulang sehingga dapat membentuk pola perilaku masyarakat yang akan menjadi kebiasaan dan diulang secara terus-menerus. Dalam pengaruh interaksi sosial ini terhadap pembentukan lembaga sosial, perlu kalian ketahui bahwa adanya interaksi sosial antar individu dengan kelompok maupun antar kelompok dengan kelompok dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya. Seperti yang dijelaskan tadi, maka dalam masyarakat terbentuklah lembaga sosial. Interaksi sosial sangat berpengaruh besar terhadap pembentukan lembaga-lembaga sosial itu sendiri dalam masyarakat. Dalam melalui interaksi sosial sendiri, manusia saling bekerja sama, saling menghargai, menghormati, hidup rukun, gotong royong, sehingga menghindari adanya kesenjangan sosial di masyarakat. Bisa dikatakan bahwa adanya kebutuhan manusia yang mengharuskan timbulnya interaksi sosial yang dapat mendorong terbentuknya lembaga sosial.
Maka dari itu, lembaga sosial itu terbentuk adanya dorongan dari adanya interaksi sosial tadi dan mengharuskan ada timbulnya lembaga sosial yang diakibatkan oleh interaksi sosial. Selanjutnya ada beberapa contoh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Yang pertama, hal yang paling kecil yaitu ada lembaga keluarga. Lembaga keluarga sendiri diawali dari interaksi pria dan wanita sehingga membentuk lembaga keluarga atau lembaga perkawinan. Sedangkan yang kedua ada lembaga pendidikan. Di gambar yang nomor 1 ini, lembaga ini terbentuk karena adanya individu yang memiliki kebutuhan berupa pengetahuan dan juga keterampilan, yaitu kebutuhan akan adanya interaksi antar guru dan murid sehingga mendorong terbentuknya lembaga pendidikan seperti sekolah, tempat belajar, lembaga kursus, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada lembaga kesehatan. Hal ini terjadi karena kebutuhan akan adanya interaksi antar dokter dan perawat dengan pasien, sehingga mendorong terbentuknya lembaga kesehatan seperti rumah sakit, klinik pengobatan, puskesmas, dan lain sebagainya. Yang gambar nomor 3 ada lembaga hukum. Lembaga hukum ini dalam menyelesaikan permasalahan dan pelanggaran sosial membutuhkan adanya interaksi antar hakim dan pelaku sehingga mendorong lembaga sosial tersebut terbentuk seperti pengadilan atau kantor hukum dan lain sebagainya. Bisa juga kantor advokasi dan lain sebagainya. Selanjutnya ada lembaga ekonomi. Lembaga ini terbentuk adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti makanan dan juga pakaian, sehingga terbentuk lembaga ekonomi seperti pasar, koperasi, swalayan, dan sebagainya. Selanjutnya ada lembaga di sektor pertanian. Hal ini terjadi juga karena kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak bisa dilakukan secara sendiri, melainkan saling membutuhkan antar petani dan pemilik sawah, sehingga terbentuklah lembaga seperti pada gambar ini. Seperti contoh kegiatannya yaitu kegiatan menanam padi, memanen padi yang ada di sawah, seperti itu. Untuk gambar selanjutnya ini merupakan sama kayak yang tadi, yaitu lembaga ekonomi, di mana antar individu atau masyarakat atau manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri dan harus pergi untuk ke rumah makan untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu, dari adanya interaksi sosial tersebut menimbulkan adanya suatu lembaga ekonomi ini. Itu tadi termasuk materi mengenai interaksi sosial yang akan menimbulkan suatu lembaga sosial. Semoga pembelajaran pada siang hari bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.